Buat kamu yang pengen nambah penghasilan tapi masih bingung gimana caranya, di video kali ini aku bakal share 3 ide freelance bergaji besar. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel ini di konten Bapak-Bapak Happy. Yang penting happy. Buat yang belum kenal, kenalin aku Aziz. Aku seorang content creator, freelancer, dan creative trainer. Jadi di channel ini aku banyak membahas soal dunia freelance, dunia content creator, dan dunia industri kreatif. Jadi buat kamu yang tertarik sama konten yang aku bahas di channel ini, silakan langsung subscribe sekarang juga. Well, di video aku sebelumnya aku ngebahas soal 5 cara ngatur keuangan selama kamu kerja freelance. Jadi kalau kamu ketinggalan infonya, silahkan langsung aja cek videonya di channel ini ya, atau klik link yang ada di atas. Dan di kesempatan kali ini, aku bakalan share soal 3 ide freelance bergaji besar. Jadi buat kamu yang udah mutusin buat jadi full-time freelancer, atau mungkin pengen kerja freelance juga buat nambah penghasilan, tapi masih bingung pengen kerja freelance apaan, terus skillnya yang cocok apa ya? Nah, kamu udah ketemu sama video yang tepat. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas soal 3 ide freelance bergaji besar. So, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak sekarang juga. Buat kamu yang hobi dan minat banget sama dunia fotografi, dunia videografi, dan ya kamu punya skill dalam hal edit video atau mungkin edit foto, mulai sekarang lebih baik kamu manfaatin skill yang kamu punya itu. Soalnya, skill itu mempunyai peluang yang cukup besar buat dijadiin sebagai pekerjaan freelance, dimana di era digital saat ini, hal-hal yang berhubungan dengan videografi, yang berhubungan dengan fotografi, dan juga soal editing, itu sangat-sangat mempunyai kesempatan yang ya cukup besar untuk menghasilkan pekerjaan freelance dengan gaji yang cukup besar. Dimana untuk kerja sebagai seorang videografer atau mungkin seorang fotografer, itu kamu bisa menghasilin pendapatan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dalam satu project. Jadi kalau kamu punya skill dalam hal fotografi, videografi, dan juga editing, itu sebaiknya kamu maksimalin sekarang juga. Dan kamu asah skillmu supaya hasil dari karyamu itu sangat maksimal dan ya bisa menjual ke klien. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjual hasil karyamu itu di situs-situs microstock kayak Shutterstock, Adobe Stock, Getty Image, dan situs microstock lainnya. Dimana kalau kamu ngejual foto maupun video di situs-situs tersebut, itu earningnya itu cukup lumayan juga, dan itu lifetime. Dimana untuk penghasilannya itu bukan dari satu kali download, tapi berkali-kali download, dan itu ya bisa menghasilkan earning yang lumayan seumur hidup. Jadi tunggu apa lagi buat kamu yang punya skill dalam hal videografi, kemudian fotografi, dan juga editing. Sekarang juga kamu asah skillmu dan mulai terjun aja sebagai seorang freelancer ya. Di dunia yang serba digital saat ini, kebutuhan akan media sosial, kemudian akan konten, itu sangat-sangat dibutuhin oleh banyak orang. Mungkin sebagai hiburan, sebagai pembelajaran, atau mungkin sebagai edukasi maupun bisnis. Jadi menjadi seorang konten kreator itu memberikan peluang yang cukup bagus untuk menghasilkan penghasilan yang tinggi. Jadi kalau kamu sekarang udah kepikiran untuk menjadi seorang konten kreator, itu nggak ada yang salah. Jadi mulai sekarang kamu ya take action aja. Kamu bisa bikin konten kayak di Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial yang lainnya. Jadi bekerja sebagai seorang konten kreator itu bukan pekerjaan yang salah. Dimana menjadi konten kreator itu kamu dituntut untuk ya berpikir kreatif, kemudian dituntut untuk disiplin, bertanggung jawab juga. Nah, kalau kamu udah jadi seorang konten kreator dan konten yang kamu hasilin itu sangat-sangat menarik, itu otomatis akan menghasilkan traffic yang cukup banyak. Dimana dari traffic yang datang tersebut, itu akan memicu potensi klien itu bisa bekerja sama dengan konten-konten. Jadi, klien bisa bekerja sama dengan paid promote, atau mungkin endorsement, atau mungkin branding produk. Jadi dari situ kamu udah bisa lihat potensi yang bisa dihasilkan dari bekerja sebagai seorang content creator. So, mulai sekarang nggak usah malu buat jadi seorang content creator. Oke?
Di dunia digital saat ini, banyak perusahaan dan pelaku usaha yang menggunakan website untuk mempromosikan produk maupun mempromosikan perusahaan mereka. Jadi dari hal tersebut, kamu udah bisa ngelihat peluang untuk bekerja sebagai web developer maupun web programmer. Dimana untuk menjadi web programmer maupun web developer, itu mempunyai peluang yang cukup tinggi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi juga sebagai seorang freelancer. Jadi kalau kamu punya skill dalam hal web design maupun web program, itu kamu bisa maksimalin sekarang juga, dimana kebutuhan akan freelancer sebagai seorang web developer maupun web programmer saat ini sudah cukup tinggi. Jadi kamu bisa maksimalin potensi kamu dan kamu bisa menjual hasil karyamu. Nah, selain menjadi web developer dan juga web programmer, kamu juga bisa menjadi seorang graphic designer, dimana untuk pekerjaan sebagai graphic designer itu mempunyai penghasilan yang cukup tinggi juga, dimana untuk per project itu kamu bisa dibayar hingga jutaan bahkan puluhan juta. So, tunggu apa lagi? Kalau kamu punya skill dalam hal desain grafis, sekarang juga maksimalin supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal juga. Nah, itu dia 3 ide freelance bergaji besar yang bisa kamu cobain. Jadi kalau sebelumnya kamu bingung pengen kerja freelance apa ya, semoga setelah nonton video ini kamu jadi punya gambaran kamu pengen kerja freelance dalam bidang apa. Well, thank you buat kamu yang udah simak video ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. As always, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aku Aziz, stay at home, stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.